Dengan penuh hikmat dan semangat kebersamaan, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, tokoh agama serta duta besar negara sahabat turut hadir di masjid terbesar di Asia Tenggara ini. Wakil Presiden Gibran Rakabuming bersama istri Selvi Ananda dan kedua putra-putrinya tiba di Masjid Istiqlal sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kehadiran orang nomor 2 di Indonesia ini disambut hangat oleh pengurus masjid dan jemaah yang telah hadir sejak subuh. Tepat pukul 7 pagi, ibadah sholat id dimulai dengan dipimpin oleh Imam Rawatib Masjid Istiqlal Ahmad Ansaruddin Ibrahim. Bertindak sebagai khotib, Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Profesor Hamdan Johanis. Dalam khotbahnya yang berjudul Meneguhkan Spirit Kurban, Merawat Alam dan Kemanusiaan, khotib menekankan bahwa ibadah kurban harus menjadi momentum untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memperkuat solidaritas sosial di tengah situasi geopolitik dunia. Ya, Hari Raya Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun ya. Yang saya catat itu bagaimana sabar di era teknologi sekarang ini. Kita harus siap saring sebelum sharing, kita harus membiasakan dan menguatkan semangat tabayun, klarifikasi dengan adanya pendapat yang kadang-kadang campur aduk antara yang benar, yang separuh benar dan tidak benar. Ini adalah pesan yang kuat untuk kita semua. Hingga hari H, Panitia Masjid Istiqlal secara keseluruhan telah menerima 63 ekor sapi dan 18 ekor kambing. 2 di antara hewan kurban terbesar adalah sapi sumbangan dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Sejumlah pihak lain seperti Gereja Katedral dan mitra korporasi juga turut menyerahkan bantuan sebagai bentuk sedekah dan kepedulian sosial lintas iman. Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi, ya kan. Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan melalui kurban ya. Apakah itu melalui bantuan sosial ya. Bahkan separuh di antara hewan kurban yang kita sembelih di antara 60-an itu berasal dari kawan-kawan kita dari masyarakat umum. Dalam hadis Nabi itu tidak boleh ada orang kelaparan pada hari raya Idul Fitri. Ya, dan juga diharapkan tidak ada orang yang krisis protein hewani pada saat Idul Kurban. Ini adalah 2 hewan kurban paling besar yang diterima oleh Masjid Istiqlal dari sekitar 63 ekor sapi dan juga 18 ekor kambing yang sejauh ini sudah diserahkan oleh para pemberi kurban ke Masjid Istiqlal. 2 sapi seberat 1,3 ton dan 1,2 ton ini merupakan hasil penyerahan atau sumbangan dari Presiden dan juga Wakil Presiden RI. Sejauh ini Masjid Istiqlal masih menerima sumbangan hewan kurban karena memang pemotongan hewan kurban baru akan dilakukan pada tanggal 28 Mei 2026. Kelancaran ibadah Salat Idul Adha tahun ini juga didukung fasilitas ramah lingkungan dan keamanan ketat melalui 260 kamera pengawas berteknologi biometrik untuk memberikan rasa aman bagi jemaah. Sebelum jemaah memasuki area Masjid Istiqlal harus melewati pemeriksaan keamanan menggunakan alat X-ray di gerbang masuk Istiqlal. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.